Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bunda, ketika perasaan tak bisa dipaksakan, yang ngasih rasa cinta di hati kita itu siapa? Allah, betul? Cinta itu rasa yang Allah hadirkan kepada setiap manusia. Maka saat kita punya rasa cinta, tanamkan cinta itu karena Allah. Jangan mencintai pasangan karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Jangan cinta karena harta. Harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan. Karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Harusnya cinta itu karena siapa? Allah. Iya. Rasa cinta itu Pasti ada. harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, pasti rasa itu akan ketemu masanya, akan ketemu waktunya. Maka tidak sedikit ada istilah, kalau ada uang abang, kalau nggak ada uang abang. Astagfirullahaladzim. Ngeri amat Pak Ustadz. Ini bukti kalau rasa cintanya bukan karena Allah. Tapi kalau cintanya karena Allah, tak akan mungkin ada istilah ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditenang. Gak mungkin ada istilah itu. Karena rasa cintanya karena siapa? Karena Allah. Maka di awal ketika ada pertanyaan, kalau kami terjebak dalam perasaan kepada pasangan yang mungkin rasanya hampa, rasanya hambar, rasanya tak menentu, coba tanyakan, mungkin rasa cintamu bukan karena Allah. Kalau rumah tangga cintanya karena Allah, maka akan menghadirkan kebaikan. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Betul? Kelebihanmu jadi modal untukku agar surga lebih dekat denganku. Kekuranganmu aku terima, boleh jadi dengan engkau mengujiku ada dosa yang Allah ampuni dari dosaku. Betul? Maka semua perasaan jadi satu. Karena perasaannya karena siapa? Allah. Maka nggak akan ada bahasa ngapain saya menghargai suami, suami saya aja nggak ngerti. Bunda nggak akan menuntut suami, karena bunda jadi istri yang baik bukan agar suami baik, tapi bunda jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Betul? Tolong jawab yang keras. Allah tahu nggak capeknya kita jadi istri? Allah lihat nggak lelahnya kita jadi istri? Allah tahu nggak hati kita? Allah tahu seperti apa kita melayani suami? Pertanyaannya, haruskah kita dipuji oleh suami? Nggak harus. Kalau bunda jadi istri yang baik, punya perasaan di hati, hanya ingin dipuji oleh suami, siap-siap kecewa. Betul? Karena faktanya banyak suami yang tidak pernah mengerti perasaan istri. Betul? Berarti bunda berbuat baik bukan untuk suami, tapi untuk siapa? Allah. Bang Bedu jadi suami yang baik. Haruskah Bang Bedu dapat pujian dari istri? Tidak harus. Jadi suami, Bang Bedu jadi suami. Kenapa jadi suami yang baik? Satu, ini perintah siapa? Allah. Maka kita berbuat baik di rumah tangga kepada pasangan bukan agar pasangan baik, tapi agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Setuju? Setuju. Mudah-mudahan pasangan kita Allah jaga dalam kebaikan, dan mudah-mudahan rumah tangga kita semua sakinah, mawaddah,
warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu doa yang harus kita baca nih di rumah tangga. Bagus sekali doanya. Aas sekali, bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masito. Saya punya cerita. Ceritanya, sebutlah nama saudara ini, namanya Caca. Caca ini pacaran selama 5 tahun. Selama 5 tahun pacaran, dia hamil di luar nikah. Jadi dinikahkan secara sirih. Singkat cerita, selama hamil itu dia diasingkan sama orang tuanya. Jadi biar jauh sama suaminya itu. Keadaan hamil. Sampai lahirlah anak Caca itu lahir. Sampai umur anaknya itu 5 tahun. Nah, sampai 5 tahun nggak pernah ketemu sama suaminya itu, paling video call gitu ya, teleponan. Nggak pernah ketemu, Bu. Akhirnya si Caca sama suaminya siri itu nikah resmi. Setelah nikah sah, nikah resmi. Tapi dia tidak pernah disayangi oleh suaminya. Tidak pernah merasakan kasih sayang dari suaminya. Mohon pencerahannya. Jadi harus bagaimana si Caca? Sedangkan sudah berusaha sekeras hati ingin memiliki kasih sayang dari suami. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, memang paling gak enak itu cinta bertepuk sebelah. Memang itu sesuatu yang gak mudah. Terus gimana caranya ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan? Ada 2 saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, minta petunjuk kepada Allah. Apa harus bertahan atau harus pergi meninggalkan? Mau pergi sulit karena ada anak, betul nggak? Bertahan juga sakit karena nggak dicintai sama pasangan. Menurut AA, yang pertama minta petunjuk sama Allah. Istikharah. Walaupun kita bertahan memang sakit, selama bersama Allah pasti kita dikuatkan. Betul nggak? Bunda sayang, hidup ini nggak bisa semuanya baik-baik saja. Punten izin, ada yang diuji dengan pasangannya? Pasangannya baik, diuji sama mertuanya? Ada? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya? Sampai ada film ipar adalah pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anaknya. Betul nggak? Apa maksud yang ingin AA sampaikan? Hidup ini pasti ada part ujiannya masing-masing. Oke lah, mungkin pasangan kita nggak cinta, iya, berat, iya. Tapi percayalah, bukankah kita punya anak yang mencintai kita? Kadang banyak istri lebih pintar melihat kekurangan suami daripada kebaikan suami. Pada akhirnya karena sibuk melihat kekurangan suami, jadi lupa dengan kebaikan suami. So, ingat kebaikannya agar perlahan keburukannya pergi meninggalkan kita. Setuju? Begitu sebaliknya, wahai para suami, jangan mudah meninggalkan istrimu. Karena bagaimanapun yang menemanimu dari nol, bahkan tidak punya apa-apa, adalah istrimu. Setuju? Suami harus terus mencintai istri, istri harus terus melihat kebaikan suami. Jika itu yang dirasakan, rasanya kita akan lebih kuat menjalani rumah tangga kita ke depan. Pertanyaannya dari @Jambul Katulistiwa. Assalamualaikum, Hilman yang paling ganteng di jalan dakwah. Perkenalkan, aku Putri.
usia 25 tahun. Izin, aku mau curhat tentang pacarku. Ya, namanya kita samarin ya, menjadi Mas Rian. Jadi aku tuh udah pacaran sama Mas Rian sejak duduk di bangku SMA sampai sekarang. Orang tua juga udah saling kenal. Sekarang kita lagi LDR karena Mas Rian sedang mengikuti pelatihan di daerah terpencil selama 2 tahun. Nah, karena LDR, entah kenapa aku jadi ragu buat melanjutkan hubungan ini. Aku ragu kalau Mas Rian masih setia sama aku. Apalagi kami jadi jarang berkomunikasi secara intens semenjak ngejalanin LDR. Alasan aku bertahan sampai sekarang dengan Mas Rian karena keluarga. Nah, izin hatiku sebenarnya sudah mantap untuk berpisah. Tapi aku takut menyakiti hati keluarga yang sudah sangat mendukung hubunganku dengan Mas Rian. Mohon solusi yang terbaiknya. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Bunda, ketika hati sedang bimbang, maka Islam mengajarkan kepada kita 3 sikap. Ada berapa? 3 sikap. Yang pertama tadi kita bahas, namanya istikharah. Ulangi. Istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah. Ingat ya, jangan mendahului Allah dalam menentukan mana yang terbaik untuk kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Gimana ya caranya istikharah itu? Salah satunya belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat istikharah, atau mungkin sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, minta petunjuk sama Allah mana pilihan terbaik untuk kita. Yang kedua namanya istisyarah. Ulangi. Apa itu istisyarah? Istisyarah itu bermusyawarah. Dengan siapa? Dengan orang yang bisa memberikan nasihat terbaik untuk kita. Satu, dengan keluarga, harus. Sama orang tua, harus. Kalau punya guru, harus. Tanya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, curhatlah kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Nanya sama orang tua. Nikah itu bukan sehari 2 hari. Betul gak? Nikah itu bahtera yang sangat besar, perjalanan yang sangat panjang. Maka kudu hati-hati memilah dan memilihnya. Dan punten ya, menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda pernikahan. Setuju? Lebih baik sakit sebelum kita menikah daripada ternyata setelah menikah lebih menyakitkan untuk hati kita. Maka yang kedua namanya istisyarah, musyawarah, nanya sama orang yang punya ilmu terhadap kita. Dan yang ketiga namanya istifta. Ulangi. Apa itu istifta? Istifta itu meminta fatwa terhadap hati. Karena setiap orang punya mata hatinya masing-masing. Mana menurut hati serak enggak ya? Cocok enggak ya? Kan hati itu suka ngasih kita kode kan? Kayak ngasih sinyal. Ini baik, ini enggak baik. Dan izin ya, kan kadang-kadang ada aja ya yang udah pacaran lama, tiba-tiba dibuka aslinya dia kayak gimana, gitu kan? Ternyata dia izin ya punya karakter yang gak baik. Jadi Allah tuh Masya Allah ngasih petunjuk sama kita yang akan menuntun kita kira-kira ini yang terbaik atau tidak. Nah masalahnya tidak sedikit adik-adik kita, teman-teman kita karena sudah ujungnya sesuatu yang buruk pun nggak apa-apa, nanti juga berubah karena cinta. Makanya cinta itu buta.
Betul? Ada istilah kalau udah cinta mah ya, Masya Allah gitu ya, tai ayam rasanya. Makanya hati-hati dengan cinta. Kalau tidak diarahkan pada kebaikan, khawatirnya jadi nafsu. Betul nggak? Makanya izin, jangan mudah membuka hati kepada orang yang belum tentu menjadi takdir untuk kita. Banyak di antara adik-adik kita yang karena urusan cinta sudah menyerahkan sesuatu yang harusnya diserahkan setelah dia menikah. Maka ini hikmah, perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Laki-laki harus disibukkan dengan ilmu. Kalau tidak, laki-laki akan disibukkan dengan hawa nafsunya. Betul? Mudah-mudahan tadi yang bertanya namanya Jambul Katulistiwa. Iya, Jambul Katulistiwa. Bisa lebih tegar dan sikapnya bisa lebih baik, insya Allah. Selanjutnya AA, gimana kalau perasaannya ternyata izin ya berubah setelah menikah? Bersabarlah, karena Allah maha membolak-balikan hati manusia. Betul? Ibu sayang, kita nggak bisa nuntut suami kita untuk mencintai kita selamanya. Setuju nggak? Semakin ibu menuntut, suami malah semakin pergi meninggalkan kita. Maka ada istilah, perhatikan, jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Semakin engkau genggam pasirnya, semakin engkau kehilangan pasirnya. Betul nggak? Biasa aja. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Berarti daripada sibuk menuntut pasangan, lebih baik menuntun diri kita untuk bisa mencintai Allah. Belakangan ini agak berubah. Jadi kadang nih, mohon maaf ya, kita suka menuntut pasangan tapi lupa menuntun diri kita untuk mencintai pasangan. Ibu bilang gini sama suami, ayah berubah. Ibu minta suami berubah, kira-kira suami berubah atau tidak? Tidak, Bu. Semakin ibu minta berubah, paling suami nanya sama kita, "Ari mana yang ngomong naon? Ari kamu ngomong apa?" Betul nggak? Capek nggak? Capek. Udah, daripada minta suami berubah, doa sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati suamiku. Betul? Lembutkan hatinya. Berserah sama Allah tentang perasaan. Maka pertanyaannya, Bunda sering gak doain pasangan? Nah, jangan bohong. Bunda doa gini sama Allah, ya Allah, itu suamiku ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, kuatkan aku untuk mencintainya ya Allah. Sering gak doa begitu? Bunda mah lebih sering doa dengan masalah-masalah Bunda. Ya Allah, SPP anak sekolah ya Allah, dari mana? Lupa fondasi perasaannya, tak pernah doakan. Padahal yang membolak-balikan hati pasangan siapa? Allah. Maka rumah tangga itu seperti segitiga. Seperti apa? Segitiga. Di atasnya Allah, kiri kanannya suami istri. Kalau suaminya deketin Allah, istrinya deketin Allah, ketemu titik tengahnya. Betul nggak? Tapi kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, bagaimana mungkin rumah tangga itu bisa menemukan kebaikan? Jadi rumusnya, ketika hati terasa hampa kepada pasangan, ayo, mungkin ini sinyal untuk segera kembali sama siapa? Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.